Halo, ketemu lagi bersama aku. Yang mana ini kita ketemu lagi di Kampot Kameko Podcast. Yang mana ini kita membahas seputar cosplayan yang mendalam dan mengeriuk info dari cosplayernya. Nah, ini kita ketemu sama narasumber dari kakak-kakak cantik ini, manis, tapi ini sudah sepuh gitu kan, sudah sepuh gitu dan lebih sepuh lagi dari yang lainnya gitu. Kelihatan tuanya Ya, berarti ya. Oke, dalam acara Hello Ibu, wi. Yang penonton ini mungkin ada yang belum tahu siapa sih kakak cosplay yang satu ini. Itu siapa? Silakan. Oke guys, halo. Kenalin nih nama aku Yasinta_Noel lah. Kalian biasanya manggil aku Noel kalau nggak salah. Wih, gitu. Mm-mm. Ini Kak Yasinta ini sebagai apa namanya? Sebagai apa misalnya di event itu? Kalau aku di event ini biasanya ya aku seorang cosplayer ya pasti ya. Sebenarnya aku adalah cosplayer. Iya. Tapi aku sebenarnya tuh juga dancer, juga wig maker, juga ya banyak sih, maker, wig maker, dancer, cosplayer. Ya, Nah, banyak. banyak kegiatan gitu kan. Dan banyak aktivitas yang membuat tubuh kita itu selalu berolahraga gitu. Iya. Oh, gitu. Mungkin aktivitas mungkin minggu-minggu ini apa aja? Untuk aktivitas minggu-minggu ini ya biasa sih, aku biasanya styling wig, orderan, terus akhir-akhir ini aku latihan dance nih ya. Terus ya sibuk kerjaan real life juga sih sebenarnya. Nah, aku mungkin kalian mungkin ada yang sudah kenal Yasinta Nela mulai dulu atau yang dulu yang sekarang yang pasca Covid gitu kan mungkin kerjanya yang di real life itu apa? Untuk kerjaan di real life aku jadi customer service Aja. anjay. Aku di luar customer service. Iya. Aku tiap hari harus mendengarkan sebuah keluhan yang pahit dari orang-orang. Oh, itu customer service yang di mana? Maksudnya yang mana? Sebenarnya aku ini customer service dari kayak kecantikan gitu sih. Jadi kayak kolagen gitu kecantikan. Oh. Jadi dia itu kayak konsul, terus dia cara minum dan lain-lain kayak gitu. Oh, berarti lebih ke kecantikan itu berarti ya? Iya, betul. Nah, ini masih belum masuk ke cosplay, mungkin sih masih pekerjaannya dulu ya. Ini mungkin ada yang belum pernah menjadi customer service dan lain sebagainya, itu pengalamannya gimana sih? Pengalamannya customer service itu misalnya menghadapi customernya, maksudnya yang nelpon dan lain sebagainya. Untuk customer service sendiri ini kita kan ada SOP sendiri-sendiri ya kayak kantor ya. Terus selain itu kita juga diuji kesabarannya. Kesabarannya. Iya, jadi tidak diperkenankan untuk kesabaran setipis tisu. Walaupun aku sendiri udah ngehabisin squishy-ku 2 biji hancur. Jadi aku ngangkat telepon itu sambil ngeremet-remet squishy dan ya saking emosinya 2 squishy hancur di tanganku. Apa iya? Aku ya bisa membayangkan ya mungkin pas halo selamat datang kembali. Iya kan? Ya sebenarnya kan kita kan di balik layar kan kita kan kayak ngangkat telepon gitu kan, bukan yang langsung ketemu orangnya karena kita customer service online gitu kan. Jadi kita tidak memperlihatkan wajah kita. Jadi kita angkat telepon ya udah tangan gabut kan. Jadi ya udah megang squishy. Walaupun omongan kita itu tetap manis, tetap halus, tetap ya sesuai SOP, tapi tangan kita ini tidak bisa berbohong. Oh iya tuh. Mengeluarkan emosi seluruh energi kita semua. Nah, dan kita itu nggak cuman
jawab customer yang di Jawa aja ya kan. Oh, berarti Ya, luar. jadi ada yang dari luar negeri, ada yang dari NTT. Kadang mereka pakai bahasa sendiri, bahasa sukunya dia. Jadi kayak kita ngomong kayak, maaf Bu, bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi dia tetap ngotot pakai bahasa sukunya. Jadi kita itu harus gimana? Aku juga bingung kadang. Oh, Iya gitu. itu pas masalah seperti itu ya. Oke, misalnya dari luar negeri bahasa Inggris sih oke. Tapi yang dari bahasa yang asing bagi Kak Noela ini cara mengatasinya gimana? Ya, tetap kita coba menerka-nerka apa yang dia ingin ucapkan ya. Kadang juga nadanya kan cepet juga ya. Jadi ya yang utama kita coba mohon maaf dulu kan. Mohon maaf, terus bisa pakai bahasa Indonesia deh pokoknya intinya gitu. Yang biar kita sama-sama mengerti gitu. Oh. Walaupun itu sebenarnya kayaknya kadang nggak sopan ya. Cuman tapi itu demi berjalannya suatu pekerjaan kita harus sama-sama mengerti apa yang dikomunikasikan ya kan. Jadi ya yang pertama ngomongnya maaf dulu, maaf Ibu, kalau boleh tahu dari mana, basa-basi dulu dia ngomongnya tetap pakai bahasa sukunya. Baik Bu, mohon maaf bisa pakai bahasa Indonesia gitu dengan nadanya yang halus gitu ya agar kita terlihat ramah. Ayo customer service sungguhan ya. Customer service sungguhan, aku kaget. Oh, tapi ada sih ngotot maksudnya kayak contoh, aku dari bahasa asing yang di Indonesia ngotot dengan bahasaku sendiri. Itu misalnya Kak mau bahasa Indonesia dan lain sebagainya, mungkin sudah biasa. Itu ya apa gimana? Maksudnya tetap bersikukuh. Biasanya kalau dari pengalamanku sih setelah kita ngomong kayak gitu dia mencoba untuk berusaha bahasa Indonesia walaupun ada campurannya. Oh tetap. Jadi kita kalau misalnya ada campurannya gitu tuh kalau misalnya kita masih kurang paham kita nanyanya yang lebih detail lagi. Jadi kita juga ada tebak kata jadi. Gitu. Kita main game dulu ya Bu ya. Nggak gitu. Oh ya. Iya. Oh berarti aku pikirku ya mungkin aku misalnya aku lihat sifatnya dan posturnya dan auranya mungkin menghadapi customer yang tetap bersikukuh bahasanya itu di analisis di otak ini ngomong apa sih iya dan itu tangan itu masih bergerak meremas-remas squishy. Ini ngomong apa gitu. Terus kadang itu juga ada orang yang kita kan kolagen kecantikan ya kan. Terus ada yang bilang kayak ada promo enggak gitu kan. Terus kita nawarin promo. Oh ya udah ini lo mukaku masih cantik lo sih. Ya udah kita oh iya Ibu, mukanya masih cantik ya, cantik banget, tapi lebih cocok lagi kalau misalnya ditambah kolagen kita gitu. Ya. Itu ya pemirsa. Terus berbahasa selubung ya. Iya, jadi orang itu kan kadang kayak gitu kan butuh validasi ya. Oh, iya. Nah, butuh validasi ya kita puji aja ya gitu. Sebenarnya kalau misalnya sebenarnya kita nggak diharuskan menjual item itu kan. Cuman kita kan dengerin konsultasinya dia. Cuman kalau kita bisa menjualkan ya kita dapat bonus aja gitu. Iya gitu. Itu sebuah skill ya, maksudnya dari belajar kemudian terbangunnya skill seperti itu ya, bikin ngomongnya lah, skill bahasa dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman juga nanti dari pengalamannya Kak Noela juga dari pekerjaannya bisa untuk belajar speakingnya, bicaranya biar mungkin pas kedepannya yang mungkin yang penonton ini yang masih SMA itu mau bekerja juga itu bisa terbangun skillnya juga. Soalnya sekarang kan kalau SMA kan yang saat ini gitu-gitu kan yang mentalnya down dulu, kemudian malesnya ada dan sebagainya mungkin seperti itu ada. Dan aku kan sebagai guru juga gitu kan. Guru masa aku begini, aku guru juga dan menghadapi siswaku wah angel aduh gitu. Memang kudu apa ada pengalaman juga di gitu seperti itu. Ini mungkin penontonnya yang dari apa yang masih sekolah bisa belajar dari Kak Noela juga gitu skillnya seperti itu. Terus selain itu kalau misalnya aku belajarkan dari kayak kita kan tentang kolagen kecantikan ya. Nah kita tuh juga ngerti kayak kandungan itu jadi kandungan apa niacinamide kayak gitu.
Ya jadi itu berguna juga sih buat cosplay kan. Kalian kan cosplay pasti pakai wajah kita sendiri kan, bukan tempelan kan. Iya, bukan. Ya, oke ya. Iya Oh iya, kan, heeh. benar, itu juga ilmu juga, Mas Yo. Sekecil apapun itu, misalnya kecantikan lah, Mas Yo. Apapun itu, sekecil apapun yang bisa bermanfaat buat hobi apa yang lainnya, itu bisa bermanfaat. Yes, belajar. Jadi pentingnya untuk merawat kulit kita dari usia yang muda hingga saat ini pun itu sangat penting. Jadi saat tua nanti kulit kita itu tetap kencang, tetap cantik. Ini mau ngiklan ini. Iya. Oke. Oh, gitu pengalamannya. Banyak dari kita belajar. Mungkin kesimpulannya sudah dapat sih, pokoknya dikit tutup gitu ya. Pengalamannya sudah dapat sih gitu kan. Seperti itu. Oh, berarti kita belajar lagi gitu. Maksudnya belajar. Akhirnya apa yang kita capai itu ada seperti itu. Betul. Nah, mungkin selain di pekerjaan yang real, yang aslinya, mungkin aku ini sempat meriset mungkin yang dari dulu sampai sekarang. Ini pernah cosplay ya gitu. Cosplay. Dan aku kan sudah masuk ke ranah jurang kewibuan sudah 2015 gitu kan. Aduh, sepuh juga ternyata. Dan itu kayak cuma normis ya, aduh sih. Nah, tapi kan udah sepuh juga. Oh, iya. Kalau hitungannya dari tahun sekarang berarti ini juga sepuh ya kan? Aku malu. Nah, mungkin bisa ceritakan sejarahnya mulai dari cosplaynya itu kapan sih? Kalau perkiraan aku cosplay itu waktu SMP, jadi 2013 atau 2014 itu. Tapi 2015-an gitu kayaknya itu pernah vakum. Pernah vakum. Berarti vakumnya berapa tahun? Cukup lama sih ya untuk vakumnya. Soalnya aku comeback lagi itu di 2021 setelahnya Covid. Soalnya kan Covid gak ada event ya. Iya. Oh, pas 2021 sebelumnya itu Covid terus itu ya. Oh. Kan tanggal 2019 ya Covid. Iya. Awal-awal kita lihat video Cina yang aduh. itu Covid dan lain sebagainya. Waduh, itu awal kata-kata Covid itu ada dan itu mencoba. Susah. Jadi aslinya mau comeback Aslinya pas Covid itu aku mau comeback ya, cuman karena nggak ada event ya, karena kita harus di rumah saja. Aslinya mau tampil lagi gitu ya. Cuman waktu SMA pernah nyolong ke dance gitu sih di acara wibuan. Gitu. Jadi kayak bukan yang cosplaynya comeback tapi yang idolnya itu baru masuk pas SMA. Oh, pas SMA. Berarti SMP-nya di mana sih? Kalau aku SMP di SMP. Oh, bukan kota ya, di kota. Tetap di Kota Malang. Oh iya, oke. Tak kira kan maksudnya kan iya sih lebih banyak kota sih, aku juga kota soalnya. Maksudnya negeri juga sih gitu loh. Berarti mulai SMP 2000. Kelas berapa kira-kira? Awal cosplaynya? Kelas SMP kelas berapa? SMP baru kelas 2 SMP kalau nggak salah. Itu tuh aku diajak sama seniorku. Seniorku ya ada perwibuan juga kan. Oh, yang dari sekolahnya. Senpainya di sekolah. Jadi senpaiku punya teman. Terus aku diajakin ya. Kebetulan kan kakakku kan ibu juga ya. Jadi aku juga di rumah itu diracunin, terus di sekolah diracunin. Jadi kan ya udahlah gitu. Masuklah gitu. Oh, gitu. Berarti mungkin ketularan sama kakak-kakak jauh. Juga ketularan dari kakak. Jadi masuk wibunya itu dari rumah sama dari luar rumah, jadi udah kayak double attack gitu sih. Jadi kayak ya ini terpancingnya untuk masuk di Jepang itu wes ada kan telinga kanan telinga kiri masuk semua gitu kan. Ya udah aku coba lah gitu. Saya kan lihat doang, lucu, filmnya lucu, bla 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 gitu. Terus ada teman kakakku sama senpaiku ngomong, kamu nggak pengen nyoba cosplay kan? Cosplay apa itu? Kamu jadi karakter ini gitu. Terus pas itu tuh lagi gencarnya K-on.
Kayak Keon ya. Terus aku mikir, lah terus ini bajunya gimana? Ini nanti jahit ke tuh penjahit gitu. Terus gimana? Ini temanku ada yang bisa jahit kan, kita jahit bla 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 jahit gitu. Dan pas itu aku masih nggak ngerti wig. Jadi aku pakai kebetulan wig rambutku yang asli itu panjang banget. Jadi bisa aku langsung ke twin tail jadi Azusa Nakano. Ya, jadi Azusa Nakano twin tail gitu. Oh, alah Keon yang band itu kan. Cang. Ya. Oh, aku terracuni. Aku seneng musiknya sama komedi dia sih. Buat orang-orang yang sudah 20 ke atas itu sudah genre-genre yang nyaman gitu. Kayak enak sih lagunya. Enak gitu kan. Mungkin pas umur-umur yang sudah tua, gak mungkin kan misalnya untuk sama action dan lain sebagainya. Mungkin ada, tapi yang animasinya baik. Tapi yang buat wah yang kayak wah itu bagi aku pun gak wis enak sing komedi yang ringan kayak Keon kayak slice of life yang enak gitu loh. Maksudnya kayak dia itu kayak kegiatan anak sekolah cewek gitu kan. Enak. Pokoknya yang enak-enak sih. Jadi ringan gitu animenya. Kalau usah mikir sing apa ya, kalau yang yang SMP SMA mikir yang sing psikologikal genre itu Oke, aku seperti seperti ya, tapi kalau zaman sekarang nggak gitu, sekarang udah Genshin. Aku mau nggak mau jadi Furina gitu. Udah. Wis cosplaynya kayak aduh. Dan itu udah kayak cerita di Genshin itu ada yang dark sih ya. Jadi kayak SMP sekarang serem. Dulu aku SMP itu yang tahu mungkin yang dark itu Yunogasai dari Mirai Nikki. Itu yang aku tahu dark ya. Itu paling dark itu Mirai Nikki loh. Sampai jadi kayak ikoniknya Yandere gitu kan. Ya zaman itu kan. Iya, soalnya kan ada kayak Kudere, Yandere, terus awalnya aku dengernya pas kecil itu cuma 2 itu, tapi yang aku telusuri lebih lanjut ternyata ada Dere, ada yang lain nih kayak banyak kali. Berarti SMP sudah teracuni dengan hal-hal yang sadis gitu. Betul. Dan sekarang pingin yang santai-santai. Iya, sudah tua yang santai-santai dulu ya kan. Gitu. Ya berarti cosplay yang pertama berarti Keon berarti? Ya, Azusa Nakano. Cuman karena waktu itu kan aku belum jahit kostumnya ya. Dan kebetulan yang satu-satunya memang yang aku tahu di Malang yang zaman dulu itu, yang aku SMP pertama kali cosplay itu cuman di rentalan Miwaiko. Berarti gitu kan. berarti pertama cosplay itu rental dulu berarti ya? Ya, untuk seragamnya ya. Cuman ya pas itu waktu itu kalau nggak salah nggak ada yang seribet sekarang ya bajunya. Mungkin ya kayak yukata, kayak Mei, terus Inuyasha mungkin ya kan sama aja kayak yukata kan dia. Iya. Itu ya kayak gitu-gitu sih setahu pas itu. Kalau sekarang sih di sana lebih banyak Lebih lagi. banyak variasinya daripada yang dulu gitu kayaknya. Iya. Masih ada kok sampai sekarang. Aku kemarin loh rental di sana. Masih ada ya. tapi masih lebih banyak pilihannya daripada yang dulu. Lebih Kan upgrade kalau tuh. dulu kan itu kan dia juga gabungan baju rental yang Halloween kayak gitu kan. Nah, Jadi bisa buat normis juga. normis juga. Berarti umum sama yang lainnya juga ada gitu kan. Iya, kalau misalnya yang kita tahu rentalan yang sekarang tuh kan kita taunya cosplay anime gitu kan. Sedangkan di Miwaiko itu dia dari dulu sampai sekarang tuh ada yang anime, ada yang cosplay buat ya Halloween itu. Berarti menetapkan ciri khasnya yang dulu sama menambahkan yang sekarang juga yang anime dan lain sebagainya gitu. Iya. Aku penasaran sih, yang yang namanya karakter Keon itu yang pertama itu yang main gitar apa? Kok gitar? Iya. Main gitar. Azusa main gitar. Main gitar sing rambut pendek itu yo. Bukan, yang itu pendek Yui, yang kunci 2. Iku judul yang jago gitarnya. oren sing rambutnya oren. No, hitam. Kalau oren tuh Yui. Iya, sing Iya. sing pokoknya Yang ada kuping-kuping. dia Kalau pokoknya rekrut yang baru, ceritanya baru, kemudian elek lah, rekrutnya elek, kemudian pertama kali tawari teh gitu kan. Pokoknya
Azusa Nakano. Oh iya susah sih keping itu. Si polos-polosnya diajak grup si rodok. Jadi dia itu kayak lagu ini grup apaan? Iya. Aslinya yang dianya Azusa itu serius, tapi yang sema-semanya ya sekarang yang itu ya Kak. Ya. Ya kan kita tahu sendiri ya untuk MC-nya itu agak kocak banget ya. Clumsy banget deh. Oh iya sih ya aku baru ngeh itu yang Azusa itu yang Azusa Nakano. Itu. Oh oke. Mungkin setelah yang pertama yang itu Azusa itu mungkin setelah itu apa cosplay? Setelah itu ini anime agak yabai. Iya, gimana? Walaupun aku masih kecil aku cosplayin anime yabai, cuman aku suka karakternya aja sih. Dia itu Yami dari Turaburu. Apa sih nama panjangnya? Pokoknya dia itu Yami, dia itu rambutnya blonde, terus bajunya hitam, suka makan taiyaki. Nah itu aku suka bajunya sih, kayak keren aja bajunya, kayak assassin tapi ya dia assassin sih, cuman lucu aja gitu. Oh berarti itu ya kan ya setelah apa namanya Akemi apa Azusa itu ya. Ya. Konjiki no Yami. Konjiki no Yami ya. Konjiki no Yami. Terus setelah itu upgrade lagi dan lebih mungkin pas 2000 berapa yang kan pernah pensi, kemudian setelah itu cosplay apa pas mungkin setelah Covid apa cosplaynya? Kalau setelah Covid ini aku comebacknya jadi kita Gawa Marin, karena aku lihat kan dia juga cosplaying gitu loh. Jadi, kita Gawa Marin. Iya, jadi kayak aku jadi apa aja kayak pengen cosplay juga gitu. Jadinya aku comebacknya jadi kita Gawa Marin. Itu yang ya seifuku sih gitu. Berarti yang awal-awal itu ya, masih yang masih viral yang apa Sono Biso doll itu kan? Ya itu. Dan itu cosplay yang sangat mudah didapat ya. dan mudah diaplikasikan. Tadi itu kan aku pengen tahu ombaknya yang sekarang kan udah vakum lama, jadi ya aku cosplay simple aja dulu deh, jadi kita Gawa Marin gitu. Terus kulihat wah pada Genshin di mana-mana Genshin. Oh my god. Aku terjadi Genshin gitu kan. Apa di Genshin? Udah aku lihat gamenya kayak gini. Oh, boleh gitu. Berarti gini kan mulai dulu sampai sekarang kan mungkin ya zaman dulu lah kasarnya kayak RAM sama rem. Oh, RAM kan dulu kan semua kan. Banyak udah. Ada RAM 1, 2 sampai RAM 100 gitu kan. Terus sama RAM juga gitu kan. RAM 1, 2 dan terusnya gitu. Dan sekarang itu kan Genshin itu juga sama gitu kan ya. Furina 1 2 3 4 5. Ya, betul. Kole 1 2 3 4 5. Betul, rame banget. Gitu. Oh, dan itu aku mungkin aku juga penasaran juga, mungkin penonton juga penasaran juga. Apa ya, untuk menentukan itu pendapat ya, menentukan cosplay aku pengen jadi ini menurut Mbak Kanoren apa ya Sinta gimana? Kalau nentuin aku mau cosplay apa gitu ya. Kalau aku pribadi, aku tuh suka yang dia itu nggak jauh dari perawakanku. Sebenarnya aku suka yang gitu. Cuman kalau kadang ada kayak suka banget karakternya, ya aku cosplayin itu agak out ya. Soalnya yang Mitsuri Kanroji kemarin kan harusnya tinggi. Aku malah cebol. Gitu. Cuman aku suka aja sih aku cosplay itu, cuman masalahnya agak kurang feeling gitu. Beda lagi kalau misalnya pas aku lagi cosplay Saber. Jadi untuk tingginya, untuk postur tubuhnya, kalau misalnya aku mungkin kelebihan di sini, berarti aku gimana upaya buat ngepasin lah atau sedikit miripin gitu kan. Sekarang ada teknologi bernama face tape, ada teknologi bernama kemben, ada berteknologi lainnya, dan kita itu tahu lah pastinya itu jadi bisa bikin kita itu lebih mirip ya sama karakter itu. Cuman yang nggak ada itu mempertinggi badan itu sih. Ya baik. Aku kan nggak oke juga ya. Aku tuh pengen cosplay. Aku tuh dari dulu pengen cross dress. Cuman aku nggak bisa gara-gara aku cebol. Ya percuma
tau nggak sih, muka aku ganteng tapi aku cebol, ya kayak Balik SMP. ya gitu. Kayak iya Iya. gitu. Ya aku ada cross dress sih, cuman dia itu kayak shonen gitu, kayak Hanako Kun. Dia kan Oh, iya. emang Oh, iya, Hanako Kun. cebol terus cowok ya kan. Jadi aku beraninya itu. Aku pernah jadi Cilde, tapi aku kayak Oh, iya. merasa fail, jadi aku selfie dah. Aduh, Cilde. Dan Cilde itu tinggi kayak Dia itu kan? Cilde itu kan cogan terus tinggi ya kan. Sedangkan aku ini Cildenya pendek ya. Oh, ya berarti pernah cosplay juga dan juga pernah apa ya? Kan ada dua tipe yang apa namanya dari cosplay yang apa yang lainnya juga dari yang aku pingin karakter yang sesuai dengan postur, maksudnya tinggi badannya sama juga sisi tak senengi gitu kan. Mungkin yang menurut apa namanya Kak Yasinta ini milih yang mana? Kalau aku sekarang lebih suka yang sesuaiin postur. Sesuai postur. Ha-ha. Tapi gak kemungkinan juga untuk yang disukai, maksudnya masih meskipun itu tinggi badannya gak sama atau beda sifat dan lain sebagainya, misalnya seneng itu tetap di Iya, tetap cuman masanya lebih sering yang samain postur kayaknya. Oke. Jadi ya cosplayin juga yang nggak sesuai, cuman kayaknya lebih mengutamakan yang sesuai. Tapi kalau masalah sifat itu kita bisa belajar karakteristik sifat ya. Jadi kayak kita acting. Jadi kayak yang awalnya kamu itu bacot kayak aku, terus kamu cosplayin karakter yang diem gitu, yang cuman ngomong terus dia poker face gitu ya. Kamu di event atau lagi lomba ya kamu harus kayak gitu. Kita kan juga di cosplay itu belajar acting juga kan gitu. Oh iya kan Gestur lama-lama juga terbentuk gitu kan, Ya. banyak skill berakting lah dan lain sebagainya gitu kan. Jadi cosplay itu nggak cuman kayak cosplay sekedar suka, cosplay sekedar FOMO, tapi kita juga harus pelajari karakter itu juga. Nah, Karena ya percuma sih kamu playing kostum tapi kamu ditanyain Kak cosplay apa, kayak nggak tahu, kayak ngapain gitu loh. Iya. Apa esensinya? Apa cuman kamu pengen diajak foto aja? Kalau menurutku jangan ya dek, jangan ya. Jadi mungkin kurangi ya yang kalau misalnya cosplay FOMO. Terus aku cuma seneng kok pakai baju ini, ya kayak kurangi aja deh. Soalnya kan kasihan ya orang yang kayak misalnya aku suka banget karakter ini tapi orang lain itu kayak menanggapinya aku asal pakai gitu, kayak ya itu juga kepikiranku juga sama mungkin yang lainnya, yang misalnya aku kan sebagai fotografer juga, Masya, aku menyembunyikan identitasku aku kan guru dan parahnya lagi agama Islam gitu kan. Jadi kan menyembunyikan identitasku, kemudian aku kan jadi juga fotografer juga di cosplay itu kan, Masya. Sekarang itu aku downgrade pakai HP. Dan itu kan misalnya karakternya ini dan dari geng-geng sini aku lupa. Dia ngomongnya, Kak, ini dari aku Kak, mungkin aku pas gak tahu, Kak ini dari karakter apa? Aduh Mas, aku kok gak tahu ya. Nah, pernah gitu kan. itu sangat disayangkan sekali, tapi itu sorry. Tapi ini buat pendapatku aja, itu gagal. Iya. Itu gagal dalam bercosplay. Cuman soalnya kan kita ya masa kamu pakai kamu nggak tahu karakternya. Nah, itu yang Ya, kayak kamu tahu karakternya pun ya setipis-tipis taunya pun ya itu juga membantu kamu gimana berpose gitu loh. Nah, ya itu setelah itu kan aku kan foto juga, mau motor juga, pakai kamera tuh kan. Kemudian pas pose Mbak bisa pose bebas gak gitu kan, sesuai dengan karakternya. Waduh, aku Mas, kok gak apal Mas. Nah, aku searching kan, fotografernya yang searching ya. Oh ini Kak yang ini. Oh iya bisa gitu. Itu pasti. Ya itu agak agak minus sih ya kalau kelakuan yang seperti itu ya. Harusnya kan dia itu kan cosplayin harusnya tahu ya apa yang dia pakai gitu. Kayak kamu pakai baju itu punyamu apa enggak ya kan, harus tahu kan kamu pakai bajunya sih. Gitu. Dan itu mungkin sudah lama nggak, mungkin sudah berubah, mungkin ada yang upgrade, mungkin yang setelah ini podcastnya tayang mungkin ada yang upgrade meskipun itu sekecil apapun gitu kan ya. Ya sekecil apapun, minimal ya
Kamu lihat Genshin minimal tahu apa sih itu trailer. Oh ya, yang Ya itulah. pokoknya yang sinematiknya buat Ya, ceritanya itu kan. minimal kamu lihat itunya kalau kamu mau cosplayin karakter itunya. Nah, Itu too much itu ya. iya tuh iya sih. Soalnya yang penting itu kita tahulah namanya, katanya apa, dari mana. Wes itu aja. Kemudian mungkin ada cabangnya, mungkin posisinya gimana sih, gini mungkin otomatis akan tahu gitu kan. Ya, aku yakin kalian tahu lah kalau misalnya lihat di trailer MV ya itunya. MV-nya. Pasti kelihatan lah dia itu karakternya yang ceria, karakternya yang clumsy, karakternya yang tsundere atau karakternya yang pendiam gitu. Kalian pasti tahu lah gimana sih posenya orang pendiam. Ya udah gitu kan. Kalau misalnya orang yang clumsy, ya udah pose mau jatuh kayak gitu sih ya. Jadi minimal ya itu lihat videonya itu ya. Jadi jangan nol putul. Nah, nol putul. Jangan nol bener-bener nol nggak tahu terus kamu pakai itu kostum kayak buat apa gitu. Kalau kejar FOMO doang kayaknya mending nggak usah gitu sih. Iya sih. Memang sekarang ini FOMO apa ya, kata-kata FOMO ini baru, aku baru mendengarkan itu di tahun-tahun 2013, 2023 sampai 2024. FOMO pasti FOMO. Dan ternyata istilahnya itu kan mengikuti gaya yang apa, yang maunya yang tren, kemudian kita tiru lah kasarnya gitu ya. Dan takutnya yang cosplay yang baru masih anak kecil sampai yang SMP dan SMA, mungkin takutnya tak tahu apa itu cosplay dan kalau anak kecil sih ya kita nggak bisa maksa ya dia nonton ya. Cuman kalau udah gede kan kita kan ya ada pilihan lah ya. Kalau misalnya udah gede ya, kalau misalnya masih kecil pun aku sejauh ini melihat dari ya adekku yang dia cosplayer juga, terus anaknya seniorku gitu. Mereka itu sebelum cosplay dikasih tahu, ini loh yang kamu mau tak sewain bajunya, ini yang kamu mau ku buatin bajunya gitu. Kadang ya kalau misalnya adikku ya ditanyain, kamu mau nggak cosplayin ini gitu, habis dikasih lihat tuh katanya dia mau, ya udah. Kalau misalnya enggak ya cari lain gitu sih. Memang iya penting Ya sih. kalau anak kecil kan sulit ya, soalnya kan ya masih kecil. Dan itu gitu. Anak kecil itu boleh bermunculan cosplay. Ya. Baru-baru ini kan 2022 sampai 2024 lah ya, gitu kan. Dan itu kayak yang 2022 itu adikku. Oh itu iya. Dia kan aku cosplay kan, cuman terus dia lihat aku cosplay pengen ikut juga gitu. Nah kakak itu kan anak dari kakakku. Aku menolak dipanggil tante ya. Aku menolak dipanggil tante ya. Makanya aku ngomongnya itu adikku. Jadi dia itu lihat aku cosplay, dia pengen cosplay. Tidak. Aku tidak akan menoleh. Nasi kalian pas event tante ya cinta gimana? Enggak. Aku setegakkan. Terus. Jadi aku kayak dulu pas kecil kan aku diajak enggak sih ditemenin sama kakakku yang wibu. Nah, sama pacarnya. Terus sekarang ini udah jadi istri kan. Terus ada anaknya. Nah, anaknya itu ikut aku cosplay. Jadi aku yang nemenin dia cosplay sekarang. Jadi kayak gantian gitu sih. Gantian. Walaupun sebenarnya kakakku juga ikut sih. Soalnya kakakku kan juga wibu dan dia juga mau cosplay juga. Dan kemarin-kemarin ini cosplaynya itu jadi Zelda Link. Oh ya, Zelda Link. Iya, jadi Link itu. Itu sih. Adiknya apa? Apa sepupu ya? Sepupu apa? Ipar. Bukan sih, sepupu, adik sepupu. Iya, anaknya kakakku yang kedua. Jadi apa? Oh iya, anak kedua. Menolak dari kata tante ya. Tidak tante. Yang dipanggil tante. Tidak. Itu umur berapa? Pas pertama kali cosplay. Tapi semenjak dia lahir aku menolak kata tante ya. Jadi dia manggilnya kalau enggak
Mbak. Sebenarnya kata-katanya sama sih, kata-kata tante, cuman Aunty Sinta gitu. Oh, Tapi kan ada kayak kesamar gitu kan ya. Kayak ada kesamarnya. Mending dipakai bahasa Inggris lah. Jadi kan daripada tante ya kayak Ya sih. Oh, berarti umur berapa itu pas cosplay itu? berapa ya? Kayaknya 3? Nggak mungkin sih, nggak mungkin 3 7. lah. Oh, 7 sih. Anu sih masuk. Maksudnya sih segini lah ya, Iya, segini segini. lah. Itu cosplay apa pertama kali itu? pertama dia cosplay Anya. Lagi rame Anya juga Oh sih. iya, pas yang viral yang video sing muter-muter itu kan. Yang ini video ananya si kecil segini muter-muter gini. Wah, aku lupa aku. Iya kayak zaman itu. gitu. Dan itu berarti kok pas boomingnya anak kecil cosplay lama-lama di Malang juga itu banyak gitu loh. Ya awalnya yang Anya itu ya kan gede, orang gede semua ya yang cosplay Anya. Iya. Nah, ini kakakku ngomong ini lo Anya aja. Pas kan dia kecil lonsian juga Pas gitu. berarti ya memang pas pas viralnya bukan viral ya. Pas animenya pas boomingnya itu kan Assassin's X Family itu kan. Family X Spy X Family. Oh iya. Spy X Family. Itu kan pas bumbunya itu baru pas Anya sing dewa, Anya yang laki-laki, Anya yang ibu Iya, itu. iya. Dan ada Anya yang wis cocok lah yang awalnya dari anak kecil itu. Seperti itu. Jadi menolak untuk dipanggil tante berarti ya. Tidak tante. Tidak tante. Lebih cocok sih kalau nanti aku panggil nanti misalnya kita Tidak. bosan. Enggak ya. Tidak. Aku wis kok nyangkut di situ loh, oh tante ya Sinta. Tidak. Enggak ya. Tidak. Oh gitu. Menolak kata tante. Kalian manggil aku tante, aku nggak noleh aku. Siapa sih? Oh gitu. Kemudian selain cosplay, mungkin pas selain cosplay dari 2013 kemudian pernah vakum, ini vakumnya nanti sini. Alasan vakumnya nanti aja sih. Kemudian comeback lagi. Aku comebacknya pertama kali lihat, Mbak Yasinta Ceng, wah itu pakai sing casual, malah di rooftop di Noyo. Event apa ya lupa? Dinoyo? Iya, rooftop di Noyo, mal di Noyo, yang di rooftopnya. Event apa? Banyak event di situ. Iya. Pakai aku pernah nyimpen fotonya, aku pernah foto sih. Pakai atasnya putih, bawahnya hitam. Pakai pendek. Pokoknya aku pendek. Aku lupa. Aku ada fotonya. Itu kasual gitu Casual, kan. casual. Ya itu ya kasual biasa sih. Kayak aku sekarang kan kasual, ini bukan rambut asliku, guys. Oh, bukan rambut asli. Rambut asliku warnanya ya warna coklat. Ya rambut asliku warna Ini coklat pakai wig sih. berarti? Ini pakai wig, tapi nggak kelihatan deh. Oh iya. Ini. Nah, rambutku lebih pendek kan gitu. Aku masih di kamera masih ini terkamuflase. Oh iya. Kayak kelihatan soalnya gitu loh. Itu aku pakai ini bukan, nggak tahu ya ini masuk apa enggak, cuman dia itu kayak top gitu loh. Buat kayak nutupin bagian atas aja gitu kan. Soalnya kan rambutku lepek. Jadi aku pakai ini gitu. Wah. Tapi kalau yang event yang kemarin itu aku full wig sih. Tapi wignya itu wig dark brown. Jadi untuk bajunya itu sebenarnya itu baju itu loh. Aku sebenarnya waktu itu beli di Shopee. Tapi aku kira kan itu bajunya bonus sama celananya di flash sale. Itu habis itu aku udah check out, aku cek loh kok bajunya doang. Itu loh bajunya sih apa sih yang bom di leher? Ya, set. Bom. Ya itulah yang rambutnya ungu, yang di Chainsaw Man. Aku paham yang bom itu kan. Ya atasannya itu, terus celananya kan kayak high waist hot pants gitu kan. Ya itu. Nah, aku kira udah bonus itu kan. Soalnya tulisannya kayak gitu. Pas datang cuma datang atasan doang. Ya udahlah, aku pakai celana seadanya itu. Terus aku lihat, kalau nggak pakai hak ya kok jelek banget, ya udah pakai hak gitu deh. Terus wignya aku bingung kan, pakai apa wignya aku itu belum ada. Ya udah pakai wig random aja lah gitu. Jadi aku ngomong ya oce lah aku jadinya. Ya kayak dress up biasa. Biasa. Bukan cosplaying sesuatu. Ya maksudnya pas itu kan
kok rame sing foto kan. Oh alah Mbak, kan aku Mbak Yasinta ini. Oh iya sih, aku ya juga ikut juga kan, Mas yo nunggu ngantri kayak aku gak seneng misalnya kayak fotografer itu nyolong foto dan lain sebagainya kan, soalnya kan nyolong itu kan yang pertama itu kan kita ngisi sama fotografer itu kan gak izin, maksudnya tanpa izin itu kan khusus, maksudnya bos kita ngomong misalnya contoh yang permisi tapi aku mau yang minta itu izinnya, terus ada lainnya itu memor foto-foto. Kemudian yang kedua takutku yang cosplaynya yang mungkin ada kelihatan maksudnya itu mungkin disimpan lah apa di gimana, takutnya itu kan. Nah itu aku ini ya cinta sih kok casual kok api gitu loh. Tepat wis. Tapi sekarang udah gak sebagus itu. Kayaknya mungkin pengaruh malas. Makin berumur ya. Semakin berumur itu kadang kalau aku sih ya, kalau orang lain kayaknya enggak. Kalau aku sih kayaknya makin males buat beroutfit gitu sih. Oke. Berarti seperti itu ya. Nah, terus itu sih. Saya kan selain cosplay juga aku penasaran sih yang buat bajunya lah, kemudian buat armornya lah, buat weaponnya, aksesoris dan lain sebagainya itu buat atau zaman dulu ya, yang zaman dulu itu buat atau beli? Maksudnya kan beli kan ada tahu bawa gitu kan. Ini gimana? Kalau dari zaman dulu sampai sekarang itu ya beda ya. Kalau dari zaman dulu sampai sekarang, kalau zaman dulu itu kita itu beli itu sulit ya, jarang ada yang jual, dan dulu nggak ada Shopee kayaknya ya. Dulu nggak ada Shopee guys, jadi ya mau nggak mau ya buat ya kayak kalau dulu itu. Sekarang tapi sampai sekarang aku buat sih. Nah itu buatnya mulai dari kapan apanya ini? Maksudnya mulai pertama kali aku mau cosplay, mau buatlah gitu itu mulai kapan? Ya kalau aku ada cosplay itu aku buat gitu. Terus tapi kalau aku ya jadi kayak deadline-nya ini, tapi buat diriku sendiri. Jadi kayak deadline-ku misalnya sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 6. Sekarang tanggal 6, aku mau pakai tanggal 23 gitu. Ya udah, ini tanggal 23 harus tanggal 22-nya udah jadi semua gitu. Oh, berarti 2 minggu lebih ya. Kira-kira segitu ya? Ya, dimulai dari kamu mau ngefixin cosplay itu dan mau turun kapan gitu. Oh gitu. Dan sejak apa ya? Dan mulai kepikiran buat apa ya? Buat jadi apa? Mungkin kan sekarang kan aku tahunya kan jadi maker juga, jadi wig styling juga. Mulai dari kapan? Kalau wig styling ya pas comeback ini sih ya. Cuman dari sebelum comeback pas kecil itu kan aku jadi Konjiki no Yami itu kan pakai wig blonde juga ya. Nah itu aku motong-motong sendiri. Aku ya jadi kayak udah kebiasaannya itu dari dulu sih kalau tentang wig gitu ya. Cuma ya masih perlu belajar lagi untuk sekarang. Oh berarti pas tahun 2013 2014 itu ya sekalian juga buat gitu. Konjiki no Yami itu kayaknya 2015. 2015 ya. Antara 2015 ya kayaknya 15 deh. Oh berarti awal-awal untuk membuat sesuatu itu maksudnya first time-nya itu 2015. Ya kayak potong rambutnya gitu, terus kusut gitu. Aku lihat di YouTube, kenapa kok bisa kusut, gimana ini ya? Ada yang rendam pakai air anget lah, ada yang pakai multu rendam pakai air anget ya. Tidak seperti itu, ternyata ada cara yang lebih mudah lagi. Oh berarti awalnya wig styling dulu berarti ya, lebih belajar kasarnya gitu kan. Tapi aku dulu pas kecil juga bikin senjata juga sih. Nah, berarti sekalian kayak belajar itu kan ya. Dari wig styling, kemudian weapon juga sampai lain-lainnya sampai sekarang pun diterapkan juga ya untuk yang buat. Ya, jadi kayak perkenalan itu pas dulu. Tapi untuk eksekusi dan lain-lainnya itu sekarang yang pas comeback ini. Oh. Ya. Berarti kayaknya misalnya kan kalau mode apa kalau zaman sekarang itu kan gampang beli itu kan. Tapi pas gak ada untuk yang dibeli gak cocok, kadang-kala kan buat sendiri gitu kan. Ya, jadi aku kan kayak beli
ada ya kayak Honkai gitu, Hmm. kayak Seleco. Hmm. Itu kan aku beli soalnya kan itu kainnya kan harus apa ya? Gradasi gitu kan. Hmm. Sama ada sablonnya. Nah, aku mau buat eh, print kain pun itu harganya bakal sama gitu. Hmm. Sama beli baru langsung jadi. Jadi ya mending beli terus pas barangnya dateng itu aku lihat kurang ini kurang itu, terus aku kan juga buka rentalan juga toh. Jadi kayak dari hobiku aku udah pakai udah puas aku rentalin Oh, gitu. oh iya, manfaat juga iya. Kan? Jadi daripada dia nganggur di lemari kan mending jadi uang kan ya. Gitu. Tapi dicuci ya, tapi dicuci. Jangan cuci. salah paham dulu. Iya lah, bos. Aku membayangkan ya, yang cosplayan dulu yang 2015, kemudian bosan aku simpen. Nggak dicuci, tidak, jangan ya, Dek ya. Berarti tetap perawatan juga ya, maksudnya Ya, dari bajunya juga. ya seperti tetap habis dipakai dicuci. Tapi kan daripada digantung di lemari lama nggak dipakai, guys, digigit tikus daripada gitu. Ya mending direntalin kan, baju itu tetap ngasilin uang, tetap bisa bikin buat beli baju baru gitu. Yang sele itu ya kembali ke sele tadi. Kan harus kayak gradasi kostum, harus ada sablonnya, ada aksesorisnya. Karena aku rentalin juga kan ada aksesoris yang dia itu yang gampang hilang. Nah, caranya itu aku jahit ke bajunya. Oh, berarti iya, berarti kan sering kali lah misalnya setelah event ya, mungkin ada pengumuman ada kehilangan aksesoris ini. Ya kayak ada bros ini lah, bros itu gitu. Ya, aku meminimalisir kehilangan kayak gitu kan, soalnya ya nggak mungkin lah ada kayak yang maker yang sama persis kayak brand itu bikinnya, ya kan? Pasti ya mirip-mirip. Nggak yang sama persis kayak brand itu. Ya mungkin ada lah, tapi aku nggak tahu kan di luar sana. Cuman yang sejauh yang aku tahu itu aku ngelihat belum ada yang kayak yang bikin misalnya pinnya Robin kan itu ada yang besi tuh. Nah saiki sopo maker besi sing bisa serapih itu kalau nggak mesin kan yang buat. Ya itu sih. Jadi aku lebih jahit ke kostumnya juga gitu biar minimalisir. Kayaknya memang cocok panggil tante sih kayak Tante. enak soalnya kan misalnya anak cilik kan ngomong minimalisir kan cepet ya, kalau kita misalnya ngomong minimalisir sih ditoto sih cocok lah pakai tante lah. Aku nggak bisa kata-kata yang sulit guys, nggak bisa aku. Oh alah, berarti mulai dari mencoba untuk membuat sesuatu atau memodifikasi Ya. Ada ketularan. Itu mulai dari tahun 2015-an, mulai dari repairing weapon lah dan lain sebagainya sampai baju sampai jadilah gitu kan. Ya. Dan itu awalnya misal aku ingin tak tanya yang senjata lah. Senjata kan itu kan dari Eva Foam. Dan itu kepikiran dari contoh senjata aja dari gambarnya ini menjadi yang 1:1 tuh tahapnya gimana menurut Mbak Noila? Aku pribadi aku bikin skala 1:1-nya yang ngukur aja sih karakternya itu tingginya seberapa. Kayak dari karakternya itu tingginya seberapa, kayak misalnya skate-nya Sele, dia itu lebih tinggi dari Sele seginiannya gitu kan. Yaudah aku bikin pipa dulu tingginya segitu. Nah, terus sebelum kupotong ya, itu belum dipotong. Tapi hasil jadinya kan tingginya segitu kan. Nah, itu aku juga harus mikir gimana masukin skate-nya Sele-nya yang bilahnya itu kan ya, terus apa di dalam penopangnya itu kayak gitu. Tapi kalau yang zaman aku dulu aku ya mikirnya penopangnya itu ya wis pipa, penopangnya kawat, udah selesai gitu. Tapi makin kesini itu lebih kompleks lagi sebenarnya. Jadi kayak dikasih karton atau pipa di heat gun atau dibakar itu bisa ngelengkung. Itu aku baru tahu yang kayak gitu itu dari seniorku. Jadi
aku ya masih awam ya, aku kan masih pengen yang namanya itu buat senjata dan lain sebagainya. Itu kasarnya buat hiasan tok ya gitu ya, senjata apapun itu kan katanya pakai Evafom itu gampang dan lain sebagainya, dan ada juga pakai Evafom itu lentur gak jadi dipakai gitu kan. Aku bingung mau pakai Evafom atau yang lainnya seperti itu loh. Mungkin ada tips kah buat misalnya bagi orang apa namanya yang baru pertama kali mau maker gitu. Jadi Evafom itu sebenarnya ada 2. Tapi kalau yang di domisili Malang ini belum ada ya yang satu ini. Rata-rata ini adanya yang Evafom biasa. Tapi yang satunya lagi yang kataku belum ada kayaknya ini hard foam. Nah, itu jadi dia itu kayak Evafom tapi dia itu lebih keras. Jadi hard foam gitu, kayak apa ya, lebih kokoh, lebih keras gitu lah pokoknya ya. Oh, berarti kayak kayak gini, kayu Belanda. Kalau kayu enggak sekeras kayu. Enggak sekeras kayu. Cuman apa ya? Oh, gini, apa lebih bisa dibuat dipotong ya? Maksudnya tetap keras, tetap gak bisa tetap keras tapi bisa dipotong buat cutter gitu. Oh, iya, dua-duanya tetap bisa dipakai cutter. Oh ya, berarti aku sudah kira-kira maksudnya untuk bisa dipotong lah sama senjata cacing, cutter dan lain sebagainya, tapi itu masih bisa. Masih bisa ya. Dan itu bukan kayak Evafom yang lentur yang sesuai dengan mili itu kan. Kalau misalnya Evafom itu kan dia kan lentur. Nah, kalau hard foam dia itu sulit buat kayak yang lentur itu sulit. Oh, lebih padat gitu kan ya. Oh, gitu. Oke. Berarti hard foam itu hard foam yang nama ya? Hard foam sama Evafom. Ya, berarti hard foam itu lebih padat ya maksudnya ya, untuk yang lebih keras, lebih keras bukan padat sih daripada lenturnya yang Evafom biasa itu ya. Kalau yang apa namanya? Untuk ukurannya yang hard foam itu. Nah, untuk hard foam ini juga banyak sih milinya, berapa mili gitu. Evafom juga beberapa mili. Cuman semakin tebel itu semakin sulit ya motongnya. Gitu. Terus selain itu aku juga dapat ilmu dari seniorku juga. Kalau misalnya nge-cutting Evafom, hard foam itu harus pakai cutter yang tajam. Sebenarnya kalau misalnya kamu lihat orang luar itu pakai cutter dalam yang warna hitam, nggak harus sih, nggak harus. Yang kamu butuhkan itu amplas. Oh, penting. Ya, katanya itu untuk menghaluskan gitu kan? Bukan untuk menghaluskan. Oh, iya. Itu untuk mempertajam cutter kamu. Oh, yes. bukan di Evafomnya. Bukan. Bukan. Itu untuk teknik yang mana mau kayak ngedremel itu kan Dremel kan kayak ininya itu amplas gitu kan. Tapi macam-macam juga sih, ntar ada amplas yang kasar, ada yang halus. Ya itu nanti kalau aku misalnya aku jelasin satu-satu semuanya, ini satu podcast ini. Oke, berarti intinya itu ya berarti. Jadi kalau mau kayak cutternya itu tajam itu pakai amplas gitu. Baru kamu coba tusuk gitu, terus tarik, rasanya enak banget kayak motong kue. Swing. Gitu. Walaupun aku itu anaknya nggak bisa gegem ya, jadi kayak agak tremor sebenarnya aku ini. Ya jangan ditiru ya. Iya. Takutnya yang apa namanya sih baru-baru ini kan nyoba pakai cutter momoro bukan Evafom yang kebelah, yang lainnya. Nggak gitu. Oh gitu. Ya, jadi ya mungkin kalau untuk maker yang baru mungkin kalian belajar untuk cutting Evafom dulu gitu ya. Kayak lurus, melingkar, kayak gitu. Itu perlu dipelajari dulu. Oh, gitu. Sebelum bikin kayak lebih lanjutnya, potong miring. Aku sejujurnya nih, ini buka kartu, aku potong miring nggak bisa. Jadi aku minta tolong temanku. Aku minta tolong temanku, minta tolong seniorku, Kak, tolong potong miring. Iya, misalnya miring itu kan kudu yang presisi gitu kan ya. Stabil ya, maksudnya kan kamu kan itu the next level of cutting gitu ya. Kamu kalau cutting masih grogi, masih meleot, masih apapun itu, kalau itu aja masih belum lancar, kamu mau cutting miring sulit. Dan itu pasti cutternya itu harus lancip banget. Nah, itu banget. Oh, gitu. Berarti ilmunya ini dapat kesimpulan ilmunya sudah dapat lah. Dikit-dikit lah ya. Tipis-tipis. Wes,
Jadi pokoknya intinya lebih enak beli buat dewe lah gitu kan. Misalnya Iya, lebih enak jadi dulu. guys, sebenarnya I'm sorry maker, tapi aku kasih tahu kalian lebih murah bikin sendiri. Soalnya kalau maker kan pasti mahal ya. Iya, soalnya kan dia Iya, kerja, ini- begadang dan iya, lain-lain dan- gitu. Tapi kalau misalnya kalian buat project sendiri, cosplay sendiri tanpa ada kayak deadline yang banget gitu kan, kayak kalian kan bisa kayak nentukan berapa hari gitu kan. Ah. Nah, itu mending kalian bikin sendiri nggak sih? Nah, yo. Gitu. Sedangkan kalau maker sekarang ya kan mahal. tapi mahal tapi Iya, bagus. harganya bagus dengan presisi yang bagus iya lah. Nggak mungkin Iya. mahal itu tanpa adanya itu kualitas yang memadai lah gitu ya. Iya, cuman kalau misalnya kalian mandang mending ya mending Wah, nggak buat deh. iya, timbangan kalian maidu. Oh, mager iki larang males uang. Enggak, buat dewe. Terus komen, oh ini kurang presisi, kurang simetris, kurang ini itu wes gaya dewe. Ya. Nah, situ. Jadi Padahal- kan tahu apa yang kamu suka, tahu gimana detailing yang kamu mau gitu. Jadi lebih detail kamu sendiri yang pakai, kamu sendiri yang buat ya. Daripada kalau misalnya Mas, aku order ini gitu. Terus kalau misalnya ada kurang-kurangnya entah itu warna, entah itu apa, ya kan ya ribet juga, menambah waktu juga kan jadinya. Kalau misalnya kamu sendiri yang bikin kan, ya kamu tahu takaran warnanya yang kayak kurang keunguan, kurang kebiruan kayak gitu. Tahu dewe lah gitu kan ya. Tuh, sama kayak wig juga. Oh, wig sangat suit juga sama gitu kan. Oke. Jadi ilmu. Tapi wig sebenarnya nggak semua sih yang bisa sabar sama helai-helainya. Aku aja kadang emosi kok. Tapi gini, sih lebih sulit ke buat pakaian armor dan sebagainya atau lebih sulit ke rambutnya? Sama-sama sulit. Sama-sama sulit. Sama-sama ada plus minusnya sih. Kalau misalnya armor, itu pola pasti ya, pola. Berarti pokoknya cari pola mau buat dewe atau cari di internet gitu kan? Gak bisa. Cuman kan kalau cuttingnya itu ya, yang kataku tadi harus latihan itu, latihan cutting, terus latihan pasti ada potong miringnya itu, terus ngelem itu nggak asal cuman ngelem doang ya. Jadi kita itu ngelem itu ada kayak caranya gitu sih. Terus pewarnaan nggak cuma langsung udah jadi terus langsung diwarna pakai pilox, enggak, itu bakal ada gerindil-gerindilnya sih. Itu yang kebanyakan orang maker baru buat kayak gitu. Itu pasti kan kalian nge-sped, pasti kalian langsung jadi aku langsung sped gitu kan. Iya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya itu sebenarnya ini rahasia pabrik, tapi buat kalian aku kasih tahu deh. Wah, itu tips. Kasih traktir ya. Jadi kalian tuh kasih water itu loh, apa sih yang buat dinding? Waterproof. Jadi kalian lapisi dulu pakai waterproof. Nggak cuman sekali bos, jadi kalian harus lapisin berkali-kali ya. Baik itu 3 kali ya, pokoknya ya dilapisi berkali-kali lah. Pokoknya jangan 1 kali aja, tergantung warna yang kamu pengen kayak gimana. Biar warnanya itu kelihatan dan nggak lentur gitu ya? Bukan gitu sih, kayak warnanya itu lebih halus sama masuk gitu sih. Nah, lebih halusnya itu juga kan habis di waterproof. Waterproof ya bener. Ya bener ya. Waterproof. Apa sih yang buat tembok nih? Iya bener. Waterproof ya. Ya itu. Ayo tante. Lalu di waterproof berkali-kali ya kan, udah kering terus kalian amplas. Amplasnya jangan pakai yang kasar. Iya, Yang amplasnya halus. paling halus ya amplas, sama kasih air. Biar kayak kan kalau misalnya di amplas kan ada yang kotorannya kan jatuh kan. Oh iya, yang itu, sepu-sepunya ya kan. itu dihilangin pakai air gitu. Udah kering. Pastikan kalian mau waterproof di cuaca yang panas Oh iya, biar cepat kering gitu.
Oh. Jadi cuaca juga mempengaruhi loh guys. Oh, cuaca iya berarti Gitu. gak mungkin kan misalnya waterproof pas hujan. Nah, gak mari-mari Gak mari-mari, kan, iya, ya. iya. Aduh, gitu. Itu baru habis diamplas itu baru kalian langsung cat. Kalau misalnya aku sih pakai akrilik ya. Tambah. Kalau sele kemarin kan karena warnanya itu nggak ada ya, jadi aku pakai akrilik dicampur gitu. Jadi aku tap pakai ini caranya senpaiku, jadi pakai tap pakai spons. Dicorak gitu kan. Oh iya Ya, pokoknya di base warna dulu pakai spons, jangan pakai kuas. Kalau kuas kan kita kayak kelihatan garis kuasnya. Oh gitu. iya garis kuat. Oh iya aku bisa bayangan. Di tap gitu. Terus warna highlightnya di tap. Udah rata semua, warna basic semua udah oke. Terus jangan lupa dikasih shading. Oh, shading penting ya, benar shading. Shading. Jadi kayak lipetannya itu ada kayak warna lebih gelapnya gitu. Oh, gitu. Kayak gitu. Terus highlightnya juga gitu. Itu ribetnya sih. Kalau kalian mau bagus ya ribet ya. Terus selesai itu udah kering semua, baru kalian kayak coating pakai Pilox Doff yang bening atau Pilox Doff yang kilap. Ya terserah kamu, selera sih itu. Selera, yo. Selera. Oh, iya. Cuman ya Pilox yang clear tapi Doff sih oke sih menurutku. Soalnya kan udah ya, tergantung karakternya kalian mau Iya. shining apa yang biasa-biasa gitu kan. Terus belum lagi untuk detailing ya Nah, situ, kan. guys. Ngelundas Ngapain? pokoknya coloring itu terakhir. Coloring itu terakhir. Jadi setelah coloring selesai baru itu finishingnya. Berarti finishing Yang itu clear itu clear tadi. itu. Yang clear. Gitu. Si waterproof itu salah, aslinya namanya itu aquaproof. Oh iya. Aduh. Iya, sudahlah. Ya pokoknya itu. Oh iya itu aquaproof itu juga dikasih dikasih air juga ya. Jangan langsung aquaproof kamu oles enggak. Jadi itu ada kayak takaran airnya gitu. Sebenarnya ini rahasia pabrik maker tapi aku kasih tahu ke kalian. Jangan lupa traktir aku. Oke. Berarti aku sudah dapat kesimpulan misalnya tahapnya mulai awal, konsepnya gimana sampai finishingnya sampai clearingnya itu seperti itu. Untuk maker ya. Tapi kalau untuk jahit ini beda lagi. Jahit itu kalau kalian tahu, kalian nggak cuman pola-pola aja yang harus hafal, harus tahu, tapi kalian tuh harus tahu ada hitungannya. Jadi kalian yang gak suka matematika jadi skip aja. Skip aja jahitnya. Jadi jahit itu kayak ada hitung-hitungannya. Jadi ukuran ini ke sini, ini ke sini, kali berapa buat kerannya, buat tambahan untuk dijahitnya, apalagi habis itu diobras, habis dijahit diobras gitu biar enggak copot-copot benangnya gitu. Belum lagi detailingnya. Ya, pusing kau. Jadi 11-12 sama Amor sama jahit, tapi jahit ini lebih ke mikir otak, matematika yang lagi. hitung-hitungan sih. Ya, aku skip sih. Aku skip sih. Kalau misalnya bikin baju, aku ya dibantu sama saudara aku sih. Ya, aku mending tinggal jahit ya, dia yang waktu yang mikir ya. Berarti tinggal sekarang kan udah ada dinamo kan. Kita nggak kayak dulu yang harus injek gitu kan. Jadi kita itu tinggal pencet dinamo. Pencet dinamo itu kayak kita itu lagi nyetir mobil metik. Jadi atau bom kar. Jadi tinggal injek itu jalan dia. Cuman kalau kamu kurang biasa jahit, pakai dinamo, menggok jahitannya, kamu nyopotin benangnya pusing kau satu-satu. Saya kan kalau sekali itu kan dia itu langsung banyak kan. Banyak. Oh iya kan nyabuti satu-satu itu kan kayak kecil segini tapi banyak. Banyak ya, pusing kau langsung kan. Jadi sulit sih. Gitu. Kalau di wig kalian harus hati-hati motongnya, terus ya harus tahu tekniknya juga sih sebenarnya. Terus terutama permanen ya. Gitu. Permanen yang rambutnya itu yang nggak bisa di gerak-gerak, maksudnya kayak tetap
karakternya Ya, gitu kan. tetap ya karakternya. Jadi kamu kalau mau misalnya dari base jadi permanen, ya udah permanen itu karakter itu doang. Jadi kalau misalnya kamu soft styling, kayak kamu di crimping doang biar ngembang gitu. Di crimping terus dipotong. Nah, kalau misalnya kamu bosan karakter itu, ini kalau soft styling ya, kamu bosan sama karakter itu, kamu bisa pakai wig itu ke karakter lainnya lagi. Soalnya itu kan cuman mengandalkan hairspray ya untuk enggak hairspray juga sih, ada crimping, ada cato, ada hairspray, ada setrika uap kayak gitu sih. Cuman kalau misalnya kamu udah permanen hard styling itu udah paten itu karakter aja, jadi nggak bisa dibongkar-bongkar. Oh iya, berarti ada dua ya, ada yang bisa dibongkar dan ada yang tidak permanen. Oh gitu. Nah, jadi ada yang soft styling, ada yang permanen. Oh ya, soft styling sama permanen. Jadi yang soft styling itu yang pakai cato, pakai di crimping ya, di sebenarnya hairspray gitu kan. yang permanen tuh juga dicatok, juga di crimping. Cuman masalahnya kan banyak lemnya juga sih. Sebenarnya tergantung bentuk karakternya juga. Semakin rumit kadang styler ya. Oh iya, styler. Ya itu itu bakal ya ngorek gede sih. Ngorek gede. Oh. Aku aja ini ya terutama juga yang wig urai tapi mau di permanen urainya itu kan banyak lem ya, jadi itu aja aku kira-kira 1 jutaan gitu. itu ya itu jasanya belum dibeli wignya. Jasanya sih. Soalnya kan dia itu kan belum bengkokin kawatnya, belum dikasih lapisannya, terus wignya itu yang sudah dipotong. Kan kalau misalnya di permanen tuh, kalau misalnya mau permanen ininya itu urainya gitu. Oh iya, urainya permanen itu kan digunduli. Semua digundul. Tinggal capnya aja. Kalau aku ya, ini tidak ngeklaim kalau misalnya semua styler kayak gini, tapi kalau misalnya caraku seperti itu, jadi bisa aja yang styler lain caranya berbeda gitu kan ya. Cuman kalau misalnya kalau misalnya memang mau bener-bener karakter ya, aku gundulin semua dulu, aku bentuk sendiri. Entah itu pakai Eva foam, entah itu pakai kawat, entah itu pakai filter akuarium gitu. Jadi aku bentuk-bentuk dulu, terus per helai yang aku potong itu aku lemin per layer-layer. Oh, berarti mulai awal ya maksudnya? Iya, jadi kayak pembuatan wig. Tapi yang aku pusing itu wig ini. Kalau orderan kemarin ini aku pusing wignya Wukong. Wah, pusing banget aku. Apa itu ya segini kan? Itu ada ininya, terus ada sampai segininya. Itu kalau nggak pas gak oke sih. Nah itu. Ini aku pusing banget Iya sih, Wukong itu kan ya kera kan ya, sedagu juga kan. Nah, wah tuh. Jadi terus si CH nggak mau yang terlalu crimping gitu. Sedangkan wig berdiri itu karena ya di crimping itu ya biar gampang di styling ya, terutama untuk biar berdiri itu juga kan. Ya berarti mau nggak mau yang nggak terlalu aja crimpingnya berarti. Oh gitu, berarti. Tapi harus mempertahankan tekstur yang lurus-lurusnya itu. Ya itu sih. Pusing kali itu sudah. Mau itu wig lah, mau itu kain lah, mau jahit lah, mau amor dan lain sebagainya, itu membuat pusing dan itu mungkin dan itu hasilnya bisa membuat puas lah maksudnya. Iya, kalau bikin sendiri pasti puas soalnya kamu tahu per detailnya. Nah, itu. Saranku kalau misalnya buat sesuatu jangan keburu-buru. Jangan keburu-buru, oke. Jangan keburu-buru soalnya kalian hasilnya pasti bakal kayak iya udahlah gitu. Kalau misalnya kalian nggak keburu-buru kerjain per detail gitu, ya pasti garapannya lebih bagus lah. Pokoknya jangan keburu-buru. Yang penting kayak ojo keburu-buru ya. Pokoknya step by step lama-lama jadilah. Kayak yo nikmatin kamu buat itu. Nah, ojo sampai kesehatanmu itu mempengaruhi lah gitu ya. Ya. Kesehatan dulu. Itu. Oke lah, misalnya maker itu cukup lah, maksudnya dari situ lah. Dan dapat kesimpulannya dapat. Dan
mungkin pas apa ya, selain cosplay, maker, kemudian lain-lainnya juga itu aku terakhir lihat tuh menjadi yang lain-lainnya ya, juri, kemudian bawa idolan ya, oke, mungkin aku jogetnya katanya dulu pernah kan katanya teman-teman dan lain sebagainya. Mungkin yang pertama dulu sih, yang joget dulu, yang joget, yang dance cover. Oke. Kalau dance cover ini aku SMA kelas 2 mau kelas 3 kayak ya. Itu debut Baby Metal Malang di Surabaya, TG Junction kalau nggak salah. Oh, mallnya. Baby Metal Malang. Baby Metal Malang. Debutnya di Surabaya. Bukan debut Baby Metalnya, cuman akunya yang debut. Oh, debutnya. Gitu. Soalnya kan pas itu ada yang member yang nggak bisa gitu kan. Nah, terus aku gantiin gitu. Terus selanjutnya malah kontrak gitu sih. Terus selanjutnya di Malang, terus aku ngilang. Hilang lagi. Aku hilang lagi. Kemudian muncul lagi. Aku ngilangan aku. Ya, hilangan karena dipanggil tante. Terus itu ikut dance cover lagi gak untuk saat ini? Ada. Aku ada. dance lagi Jepangan dan kayaknya bentar lagi bakal debut. Ditunggu aja. Namanya coming soon. Namanya Iya, coming soon. Oke. Setelah apa namanya dan cover juga juri juga ya. Oh iya. Pengalaman juri gimana ya Pak? Sebenarnya kemarin itu pengalaman pertama aku jadi juri sih. Yang di kolektif yang itu pertama kali. Itu pertama kali. Gimana ya first time kamu itu gimana? Jadi agak kurang prepare akunya yang kurang prepare. Soalnya kan di hari Sabtu minggunya itu sampai Selasa sih. Itu kan aku di Bandung. Ya. Soalnya ya final menang kemarin tuh. Oh iya. Itu aku di Bandung. Baru balik sampai Malang di Selasa. Nah, aku juri itu kan hari Sabtu. Iya, kita membayangkan. Terus itu aku juri waktu itu ada perform 2 lagu. Dan sama nyanyi. Dan aku cuman hafal lagunya di bus, soalnya aku dengerin di bus. Aku pakai bus ke Bandung tuh. Enak. Penting enak sih ya. Lebih enak bus daripada kereta, cuy. Dapat makan. Harganya sama tapi dapat makan. Itu kan transport kan pas hadiah dari ke Bandung itu kan dibayar semua kan ya? Iya, semuanya sama hotel juga. Setengah amat ya. Halan. Tapi kutukan pulang dari Bandung itu. Berarti pulang ke Bandung langsung kutukan. Project lagi berarti ya? Iya, buat nyiapin jadi juri itu. Jadi harus latihan 4 hari ya berarti, dari Rabu, Kamis, Jumat. 3 hari. Lebih menakutkan. Jadi 3 hari itu aku full latihan dan sama ada sih tetap latihan dance yang itu namanya yang coming soon namanya itu aku di sela-sela 3 hari hafalan juri-juri itu aku nyempetin latihan yang coming soon itu. Jadi terus yang hari H-1 berarti apa? Hari Jumat. Jumat itu. Pas hari Jumat itu aku itu gak tidur sampai hari hanya itu aku garap BGV sama bikin kuping-kupingan. Tuh gak tidur hari H. Ternyata ya awalnya aku dikasih tahu kan, Kak, mic-nya yang satu kecil suaranya. Ya aku pikirku kan kecil tapi kan tetap kedengeran. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu.
tak pakai. Pas aku nyanyi, loh suaraku hilang. Loh, Bener kayak gitu ya. ala 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 ala. Untungnya yang lain nyanyi, ya udah kayak yeay gitu. Oh. Akhirnya ya udahlah, daripada aku ngeden suara nggak keluar, ya udah aku manggil satu buat nyanyi lagu kedua gitu. Jadi aku fokus yang dance-nya aja. Oh, yang gitu. dance-nya aja. Oh iya sih. Pokoknya Untuk lagu kedua. menutupi ya kan ya. Jadi soalnya kalau misalnya nyanyi biasa kan ya udah kita nggak ngoyoh nggak berusaha Iya. banget gitu loh. Tapi kalau misalnya bayangin kamu ngedance sambil nyanyi tapi nyanyinya brok-brok. Oh, Wah, iya. malah nge-scream aku nanti jadi. Oke. Berarti setelah pas itu kan pasti kan jurinya Ah, ya, ya, jurinya juri. gimana ya, Pak? Keren-keren Iya. ya, lucu, ada kidsnya juga kan gitu, lucu. Ya, terus yang adult juga keren-keren gitu. Ya, ya udah. Itu first time untuk apa namanya juri ya. Ya. Cuma kalau misalnya aku yang ngejuri itu, kalau aku ya, kalau pas itu juri, aku itu selalu nulis apa komentarku. Oh, Tiap peserta. Jadi bayangin aku itu nonton Coswalk, tapi tanganku tetap gini. Oh, iya. Berarti Jadi nonton sambil gini. Nih. oh, berarti gini, sesuai dengan apa yang dinilai yang tadi Ya, jadi point of view-nya gitu. jadi kalau misalnya ditanya kenapa ini nggak menang, kenapa ini yang menang gitu, aku ada jawabannya gitu. Jadi nggak lupa. Terus selain itu aku juga ngerekam semua Coswalk-nya. Oh, berarti selain ditulis juga ngerekam juga berarti ya. Iya, jadi itu untuk buat diskusi juga. Itu kita kan diskusi kan kayak kita menentukan ya, kayak ini apa ini gitu. Jadi yang kita suka itu pasti kita tandai. Terus ini apa ini itu nanti didiskusiin pas di ruang juri nanti. Oh, pas nanti. Ini bagus bekasnya. Ya apa ini? Nanti sore. Shimazuki. Itu jadi malu itu aku pas jadi Konjiki no Yami. Iya, Yang iya. rambut Belanda. Kok masih ada? Aku jadi malu. Lah terreveal nih. Aduh. Sekarang kok gini? Kalau nggak fokus. Ya memang itu ya ini mas saya gitu sih maksudnya. Untuk menjatuhkan lawan-lawannya seperti itu, menyebar foto-foto yang lama. Masih ada loh. Jangan sampai ada yang cosplay aku suku kagushi gitu. Ada. Oh tidak. Jangan. Makeupnya mengerikan. Itu mulai terbentuknya Kameko sampai sekarang pun disimpan semua. Oh, Hadisnya kan berarti hadisnya jangan mas, jangan dicari mas, cukup mas, jangan dicari. Bayangin itu eyelinerku masih segaban, itu eyeliner kayak kuntilanak anjir. Kalau sekarang kan eyeliner ada kayak tebel tipis gitu kan, ada yang lancip gitu kan, terus makin ke tengah makin membias atau tipis gitu kan. Nah itu enggak, kalau misalnya dulu itu eyelinerku udah dari ujung sampai ujung itu udah tebel gitu. Ojan gitu. Oh, ya Allah, Gitu. tapi ya Gitu sih. ini nanti di-spill lagi nanti ya, Mama. Oh tidak. Iya sih, aku misalnya pas itu kan belum masuk Kameko, masih ada Mas Bayu sama Mas Wahyu kan, soalnya tadi itu gak masuk aku. Itu jadi sejarah sudah terkuak lah, sudah tampil lah. Makanya kayak bayangan yang dulu tadi itu ya tadi sama yang kira wis cocok sih panggil tante. Oh shit. Oh, shit. Tidak. Oke. Untuk jurinya seperti itu sih, mungkinnya dapat maksudnya untuk sesuai dengan apa yang dilihat gitu kan ya, dan itu langsung sesuai. terus Jadi, ditulis, kemudian diskusi, kemudian menentukan pemenangnya siapa gitu kan ya, ya. itu kita juga ada kayak bingung juga sih kayak menentukan siapa yang best gitu kan. Sempat bingung. Jadi kita bolak-balik lihat videonya sambil komen tulisan komennya. Tapi ini gini, tapi yang itu gitu, yang ini gini, tapi itu tuh. Oh ya berarti Gitu. saling diskusi Jadi lah. semuanya itu soalnya semuanya pasti ada plus minus kan gitu. Setiap coswalk gitu, setiap penampilan ada plus minusnya. Cuman kan yang sulit menentukan siapa yang terbaik ya Nah. itu sih ya. Itu yang sulit. Iya. Itu
Ya itu makanya dari itu aku nulis semua komenku. Iya. Makanya aku lihat sambil gini. Iya, Bebo kan gak lupa gitu kan ya. Kayak misalnya ya ini lebih menjiwai, terus apanya gitu, terus apa kalau misalnya ada yang jatuh, oh aku pingin jatuh, senjatanya jatuh gitu, ya itu aku tulis juga. Wah, itu memang first time kudu yang namanya itu lengkap gitu ya. Iya, soalnya aku sebenarnya pengen banget sih jadi juri, terus alhamdulillah ke ijabah Ini kemarin. Jawa. Jadi juri, terus alhamdulillah gitu. Jadi aku maulah kalau misalnya first debutku jadi juri itu yang memuaskan gitu. Ya, aku berusaha dalam 3 hari memuaskan. Oke. Mungkin selain apa ya? Dari semua dari cosplay maker, kemudian dance cover, kemudian juga yang terakhir itu pengalaman yang lainnya, juri dan lain sebagainya, itu mungkin kedepannya seperti apa? Mungkin arah ke depan nanti setelah podcast ini, apa mungkin ada project lain lah, apa gimana ada? Itu ya salah satunya. Ya apa? Nah, dance cover yang namanya dan covernya itu coming soon, itu gimana? Maksudnya dari cosplay dulu lah. Aku mau apa dulu nih buat besoknya? Ya itu. Kalau aku sih memperbanyak kostum lagi ya, sama memperbanyak proses. Iya. Saya kemarin aku ditanyain, Kak, minta foto buat ngejuri, hah? Gitu. Apa ya gitu? Kayak mau ngasih foto lain itu kayak bingung mau yang mana ya. Jadi kayaknya aku mau harus banyak proses, harus banyak ya konten juga harusnya sih. Ya menurutku kontenku kurang, oh my god, I'm sorry. Gitu. Gitu Iya, sih. itu penting sih konten Ya, itu konten memang. kan juga kan media juga dilihat kan ya. Yaitu konten, terus proses, terus ya up skill juga gitu. Untuk kompetisi Bismillah dulu. Bismillah dulu, doain ya kan. Doain. Gitu. Untuk apa namanya? Dance covernya jelas ya, maksudnya ke Ya kalau depannya. dance cover seiring waktu lah ya. Waktu moro-moro nanti ada Halo, waktunya. gitu. Ini kami Nah. Oke. Taiga. Penasaran sih. Aku nunggu kalian nge-chant sih. Ya BH ya apa sih? Oh iya aku enggak apa. Kamu Yo apa sih? iyo, nah parin. Arun dayo, suki, dai suki. Ya Allah, tante. Soalnya seru tau kalau misalnya orang lagi manggung terus ada yang nge-chant kayak gitu. Sebenarnya jujur aja itu seru banget sih. Iya, maksudnya menambah keseruan. Iya. Dan itu pokoknya dari idolnya kan aku lihat kan, wah seru, seneng gitu kan. Iya, Gitu kan. jadi aku lihat kayak Aminus, kayak Hibawari, tuh keren-keren sih mereka kayak, wih, di can-can kayak gitu seru kayaknya Iya, ya. Baby metal, pas itu aku baby metal, wah mereka sampai mosing segala dia. Oh iya, kan sih zamannya sih mosing. Iya, aku baby metal tuh seneng banget deh, soalnya dia itu ngecan gitu juga sih. Jadi kayak bikin semangat itu up gitu. Iya benar. Yes. Nah, untuk yang selanjutnya coming soon. Oh, iya. Tapi kalian harus ngecan. Iyalah. Apapun itu, aku jadi apa? Tetep dukung gitu kan. Siap. Pemaksaan ini. Ini yang nonton, oke. Oke, mungkin sudah kita wis lama sih lah capek. Durasi. Mungkin next lagi kita misalnya kita ngundang Kak Yasinta juga, mungkin di podcast Yasinta part 2 gitu. Part 2. Ya, Pak, jadi ada kenang-kenangan ini mungkin di video. Aku yang doki-doki jadinya. Oh my god. Saya belum itu kita. Mungkin ini ya sih. Ini aku closing ya closing ya. Aja dibuka sih nanti aja dibuka nanti. Ya. Oke. Jika kalian punya pertanyaan tentang Kak Yasinta atau yang lainnya, mungkin ada yang pernah Pak Kak tutor ya bisa ke IG-nya apa Kak IG-nya?
Yasinta underscore Noela. Oh, tetap itu ya, Yasinta underscore Noela. Ya, itu Yoi. ya. Oke, jadi kalian follow dulu baru minta tutorialnya seperti itu kan ya. Betul. Jangan nanti ngomongnya jangan kayak Kak, halo. Enggak, jangan gitu dong. Jadi kayak langsung aja ngomong, Kak, bisa dong ngajarin gini, Kak. Sebelumnya minta maaf mau tutorin dong tentang gini gitu. Aku pasti jawab, tapi kalau misalnya kalian P Oh, halo, iya. Halo P, halo. Kak gitu kayak hah gitu kayak apa Iya. gitu. Kayak apa gitu langsung aja gitu. Berarti biar itu Kak terima ya, maksudnya kayak kurang sopan gitu kan ya? Iya, jadi langsung aja kalian mau keperluannya apa gitu. Jangan cuman halo, jangan cuman P, P. hai, enggak. Apalagi panggil tante jangan. Jangan ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Blokir. Oke, jika kalian suka untuk minta tutorialnya bisa di IG-nya Yasinta underscore Noela. Dan kemudian kalau kalian suka untuk podcast ini, kalian boleh untuk like dan komen juga kalau misalnya kritikannya atau sarannya gimana. Dan juga jangan lupa untuk subscribe Kameko Malang. Kemudian ikuti juga perkembangan podcast juga, Kameko Podcast. Dan juga ada baru lagi, soalnya kan ini kan ada Spotify juga. Baru ini mungkin sekitar kalau dengan podcast ini 3 episode. Oh. Kan yang dulu kan cuma YouTube saja. Kemudian pas baru ini itu ada Spotify-nya juga. Spotify. Biasanya yang cuma untuk mendengarkan juga bisa di situ. Nah, seperti itu. Nah, sama juga kalau misalnya kita juga mengadakan di Kameko, juga mengadakan Kameko Honor Award, juga bisa cek di IG. Oh, Soalnya cek kan di IG ya, cek guys di ya. Kameko juga. Soalnya kan ini kan untuk nominasi cosplayer di Malang juga, mungkin juga di Jisong lah, mungkin di MC dan lain sebagainya, dan semua itu yang berada di Malang Raya itu nanti akan ada nominasinya dan itu di Kameko Malang. Jadi ada nominasi di per kategorinya ya guys ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada saran dari Mas Ayo. Kak Yasinta, ada yang masukin Oh, ada yang masukin. Arigatou gozaimasu. Paling penasaran. Iya. Ada. Saha eta? Sama ya. Saha eta? Nah, ini tetap nanti ada perkembangan, nanti update-nya di aku juga sama di Mas saya juga update. Nanti itu siapa yang bakal itu makin proses lah untuk proses penghitungan lah. Nah, ini sekarang ini masih proses voting dulu gitu. Jadi jangan lupa untuk update terus di IG-nya Kameko Malang juga ya. Dan juga terutama juga di podcast ini juga update juga ya. Seperti itu. Pantengin aja IG-nya kalau gitu. Nah, juga lah misalnya diulang lagi sih diulang ini. Kok gak misalnya gak mau lihat visualnya, pingin dengerin aja, bisa di Spotify juga. Kameko Kameko Podcast seperti itu. Hello dicatat Ibu. guys. Nah, seperti Dicatat. Oke. Jadi kalian kalau berkendara, gabut, mau ketawa sendiri di jalan ya itu. Ya, itu Di Spotify. Kameko Podcast. Oke. Jika kalian kembali lagi. Jika kalian suka silakan di like. Kalau kalian nggak suka silakan tetap di like juga. Iya. Kamu terima dislike. Jangan lupa untuk disabrek ya guys. Jangan cuma disabrek ya biar banyak gitu kan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Naila atas waktunya dan mohon maaf misalnya kalau waktunya lama dan juga merepotkan kakaknya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kembali sudah memasukkan nomin. Terima kasih sudah mau ngundang aku juga. Ya, sama-sama. Ya, ini mungkin kalian kalau misalnya di luar dipanggil tante jangan Jangan ya guys ya. Aku sudah tetap di sini Tidak. panggil tante. Hilangkan. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.